Mas Van, jenengan pernah punya cerita apa tentang bermain lovebird ini, Mas Van? Ada ya. Ada nggih? Kabus. Telek itu loh Om. Oh. Kabus itu Om. Nah, itu tak lakuin ternyata saya cuma buat mainan tok. Sesuk ya, nek sampai aku iso, aku tak anjing kabeh pokoknya. Kalau jenengan bisa, pokoknya siap dibocorin gitu maksudnya ya. Pokoknya udah gimana Niat ya? ya. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Fafan, Mas Fafan. Mas Fafan dari tim apa masih dengan? Teras Selatan. Teras Selatan SFBC. SF. Baik. Mas Fan, ini kan saya dengar cerita dari Mas Fan. Jenengan kan awal-awal dulu sebelum kenal lovebird ini kan tukang pikat ya. Tukang pikat burung kecil-kecil nih Mas Fan. Mas Fan, saya ingin tahu ceritanya jenengan dalam bermain lovebird ini ki pripun Mas? Kok bahkan sampai juara, sampai jual-jual ke media-media sosial, bahkan dirental gimana? Dirental mana? Bukan dirental ya Mas, cuman dibawa teman gitu ya. Baik Mas. Jadi awalnya dulu memang saya tuh suka nikati burung-burung kecil Om. Nikati burung-burung kecil, tak jualin. Ya pertama kan nikat terus sampai banyak, terus tak ini tuh sampai burungnya bunyi, terus tak jualin. Yang bisa jualin itu uangnya tak kumpulin buat beli lovebird. Berarti pas waktu itu lovebird harga mahal ya Mas Fan? Masih mahal, dulu hijau aja harganya sampai 450 sampai 700. Itu masih sayur atau udah ada terah atau bunyinya Mas? Tidak, biasa itu Mas. Kalau biasa cerita jenengan untuk awal pertamanya jenengan dari mikat burung terus bisa naksir ke lovebird itu berapa Mas Fan? Sebenarnya itu awalnya lihat temen sih. Lovebird bagus, terus ada gandangan itu toh. Nah itu saya awal mula bisa punya bacok itu gara-gara itu Mas. Apa? Tidak punya kandang. Aku udah beli lovebird dari jual burung-burung kecil itu tapi tidak punya kandang. Tak masukin aja di sangkar kayu itu, dalamnya banyak burung kolibri sokok entong itu. Tak masukin situ, setelah aku ya seminggu baru bisa beli kandang itu, tak ambil terus tak masukin kandang langsung bunyi burungnya. Tapi hari ke hari kok makin enggak kayak pertama. Terus tak pikir terus karena mungkin apa pakan, apa karena minum atau apa, ternyata ya gara-gara koloni itu sama kolibri itu. Gara-gara itu. Baik Mas Fan, kalau untuk proses sekarang jenengan pakai metode yang apa Mas? Full krodong atau yang posisi seperti di koloni itu? Kalau saya terus terang, kalau dulu ya sempat main apa krodong itu full krodong ya. Krodong. Cuman sekarang memang terus terang lebih suka main ke koloni. Ke koloni gitu. Baik. Kalau full krodong itu jenengan minusnya apa sih Mas? Kan sebenarnya kalau dengan si full krodong kan cepat gacor ini Mas. Kalau si betina kan di full krodong kan cepet gacor Mas Wan. Itu minusnya apa Mas? Ngatur bidanya yang susah. Atur bidai. Betul Mas, itu PR utama. Terus dengan itu sekarang jenengan dengan metode koloni. Mainnya betina-betina semua Mas. Iya. Dalam itu kalau betina itu tak koloni, dia gimana? Kalau di paling kandang kotak itu dia cuma ngeriwi. Cuma ngeriwi aja, tapi kalau ambil langsung gacor. Ambil gacor. Gimana ya? Pokoknya lebih enak, lebih gampang sebenarnya, lebih simpel. Atur bida ini aja dia seolah-olah bisa kayak stabil sendiri gitu karena dengan sistem koloni. Baik Mas Wan, kalau dengan sistem koloni itu jenengan untuk pakannya kenceng atau rendah Mas Wan? Kenceng ya. Kalau di pakan kenceng kan kadang-kadang kriik kayak ngeriwi itu semua Mas Wan. Itu untuk rawatan hariannya Mas Wan? Dicabut petal atau memang hariannya di kandang kotak itu Mas Wan? Kalau biasanya rutinitas saja yang rutinitas itu saja.
Kalau pagi aku tak keluarin, paling ya tak umbar semua, tak taruh umbaran semua. Itu burung ada semisal di kandang kotak ada 8 ya tak masukin umbaran semua. Nanti jam 6 jam 7 tak masukin cepuk buat mandi, dia mandi. Paling tak kasih jagung, tak ambil lagi, tak masukin kandang kotak lagi. Kalau pengen dengar bunyinya apa lihat perkembangannya, tak ambil satu, tak tempelin dilaras. Iya, dilaras. Tapi dalam satu koloni itu pasti salah satu jenengan yang ada misalkan poin ya Mas, ibaratnya poin itu berarti nggak semuanya prospek ya? Enggak, itu paling dalam satu koloni cuman misal ada burung 6 sampai 8 itu paling 2 sampai 3 ekor aja. Bahkan kadang cuma 1. Mantan ya. Yang lainnya cuma tumbal itu ya Mas Wan. Baik Mas Wan. Kalau proses koloni ini Mas Wan, jenengan ini metodenya untuk paut atau dewasa Mas Wan? Paut sama dewasa. Paut sama dewasa sama Mas Wan. Untuk ngatur birahi ini Mas Wan, sebenarnya kalau ngatur birahi kembali lagi yang tadi, iya, ngatur birahi sendiri. Ngatur birahi sendiri. Kalau di koloni betina apa paut gitu ya Om. Semisal dia kok ini paut aja, semisal dia di kandang kotak kok dia sampai ngeleper-ngeleper, itu kan kadang ada ki pautenan tora, kadang ada yang bilang gitu. Padahal kalau paut sepetan itu kebanyakan gitu semua Om, birahi ini cepet naiknya. Kalau birahi ini naik semua bahkan sampai ngeleper-ngeleper, itu malah saya gantang. Malah gantang ya? Malah gantang, itu mesti enak. Berarti ibaratnya betina juga ada birahi kebunyi juga ada nggak Mas Wan ya, ibaratnya gitu. Baik Mas Wan, kalau untuk kedepannya Mas Wan, ini kan kadang-kadang kan nggak mesti kan jalan terus Mas Wan, kadang kerja kadang enggak kan, betina kan gitu Mas Wan di gantangan. Jenengan untuk menyiasati ketika betina rewel itu gimana Mas? Apa tetap dengan sistem koloni itu? Tetap sistem koloni. Nggak pakai sistem untulan atau tempelan berdua itu Mas Wan? Kalau itu ya ada juga. Kadang kalau dia birahi ini terlalu tinggi, kadang kan ada yang bilang betina dikawin rusak, dan ada yang bilang itu. Tapi kenyataannya punyaku kalau birahi ini tinggi pol sampai dia geget-geget, kalau cuma ngeleper itu masih bisa digantang naik menurutku. Kalau geget-geget kandang itu malah justru tak kawin. Malah dikawinin. Kalau kayak gajuknya namanya sadar kan justru dia makin kawin malah makin enak. Gitu Mas. Padahal itu betina. Baik Mas Wan. Kalau untuk vitamin jenengan pakai Mas Wan? Kalau vitamin pakai. Pakai Pasti pakai. Nonton ya. Vitaminnya jenengan bikin sendiri atau beli di teman? Alhamdulillah bikin sendiri. Bikin sendiri Mas. Baik Mas Wan. Kalau untuk pakan jenengan pakai kencang atau tetap kencang sampai sekarang Mas Wan? Baik. Cuma beli itu toh di kios-kios sampah, yang penting campur aja. Campur yang penting berarti jenengan vitaminnya ya Mas. Kalau untuk vitamin Mas Wan, vitamin itu sebenarnya penunjang atau untuk ibaratnya lobet itu gacor Mas Wan? Menurut saya sebenarnya cuma penunjang. Penunjang ya. Berarti gimana caranya vitamin itu hanya nutrisi pelengkap untuk burung itu sehat, mancing ke bunyi ngatan ya Mas. Jadi kan gini, dia pokoknya mancing bawaannya bunyi terus. Kalau lobet kan kebanyakan gini Om, kadang nggak mau bunyi itu kan kadang dia durasi segini, gacor segini, tapi dia nggak ada makan, nggak mau makan. Kadang dia 8 nggak mau bunyi. Kalau pakai vitamin itu kan nanti dia nafsunya makannya tambah Om. Oh gitu. Terus juga nambah nafsu makan juga, makanya apalagi paut. Paut kalau kenyang pasti jalan. Baik Mas Wan. Sebenarnya kalau untuk gini Mas, sebenarnya kalau untuk buat teman-teman yang bermain lobet betina, terutama di betina ini kan kadang-kadang memikirkan masalah birahi Mas. Nanti ngeleper sedikit bingung, ya kan Mas? Lobet tidur ngeriwik bingung, gitu Mas Wan. Jenengan ada masukan nggak Mas Wan? Untuk ibaratnya udah nggak apa-apa kalau masalah ngeriwik ataupun ngeleper itu tidak ada masalah, yang penting ada settingan sendiri atau pripun Mas Wan? Sebenarnya kalau yang riwik nih ya. Nggih, yang riwik. Kalau yang riwik, kalau menurut saya pribadi ya, itu malah justru gimana ya, burung malah enak. Jadi di rumah itu memang kadang cuma ngeriwik, nanti dilaras dia pendek-pendek, tapi dilihat kalau dia pendek-pendek dia anteng, dia nggak ngefek, nggak kesana kesini loncat-loncat gitu. Walaupun dia cuma ngeriwik pendek-pendek 2 detik, kayak 3 detik, itu menurutku memang udah siap. Nggak masalah ya Mas Wan. Baik Mas Wan, sebenarnya kalau di rumah ngeriwik di gantangan itu kan kadang-kadang juga terjadi yang namanya lobet yang kayak tidur ya Mas, ngeriwik itu untuk mengatasi itu gimana Mas Wan? Sebenarnya karena kan lobet yang di koloni kan kebanyakan kalau setelah dipisah
nggak ada tarungan dia ngeriwik Mas, krik 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 gitu aja. Pripun Mas Van kalau untuk Kalau itu kan cuma ngeriwik itu sebenarnya kebanyakan cuma kalau di rumah gitu. Nah, karena dia kan udah biasa sama gimana ya, sama teman-temannya mungkin udah biasa ketemu. Nanti kalau di lapangan kan dia udah beda, apalagi kadang burung kalau makin berisik tuh dia malah makin bunyi. Itu gak ada. Terus mungkin di lapangan itu ketemu sama robot warna yang dia sukain, dia bilangnya nambah, terus ya bawaannya bunyi terus. Walaupun dia hadapnya nggak hadap musuh, tapi dia kedengeran yang belakang ngek gitu, dia pokoknya ngekek terus. Oh gitu Mas. Jadi di titik nyaman gitu Mas ibaratnya kalau ngeriwik itu. Untuk pemakaian EF-nya jenengan pakai apa Mas Van harian ini? Jagung, kangkung Tiap hari? Kalau aku betina, paut itu, betina dewasa sama paut-paut itu pokoknya jembatanin itu ya itu tak kasih EF pokoknya nggak usah tanggung-tanggung, kalau ngasih banyak aja Gitu ya Mas. nanti kalau masalah birai apa enggak, sebenarnya kalau birai sampai ngeleper gitu aku malah coba di gantangan Gitu. Berarti jenengan settingnya setting kenceng ya Mas Van, karena sistemnya kan sistem koloni. Kalau kurang birahi pasti dia jadinya tidur, ngoten nggih Mas Van nggih. Baik Mas Van. Kalau untuk mandi malam jenengan pakai Mas Van? kalau mandi malam tuh sebenarnya ya pakai, tapi enggak semua. Jenengan Ya kalau yang faktornya emosinya kegedean itu toh, itu mandi malam, tapi enggak mandi siang, enggak mandi pagi, enggak mandi sore. Kalau mandi siang kadang kalau siang mandi nanti karena panas matahari itu malah sebenarnya bedanya malah naik. malah naik. Berarti jenengan untuk naikin birahi itu tanpa jemur Mas Van? Tanpa jemur. Tanpa jemur nggih. Berarti kalau pagi itu dilaras bareng-bareng itu jenengan jemurnya cuma sebentar Mas Van? Sebentar toh. Baik Mas Van, terima kasih untuk masukannya ini Mas Van. Mas Van, jenengan pernah nggak Mas main ibaratnya single factor itu Mas, yang berdurasi bahkan mengandalkan emosi kan Mas? Jenengan pernah pakai itu Mas? Pernah. Kalau dulu memang kalau punya aku dewasa itu malah mainnya kerodong. Kerodong ya? Kalau tahun-tahun 2016, 17 itu malah kalau menurut saya harus main vector. Soalnya waktu itu kebanyakan orang mainnya kerodong semua, burung fake semua. Kalau di lapangan ketemu musuh lain pasti dia vector, ketemu vector, cocok pasti bunyi. Kalau ketemu burung yang disukain, terus jajar gitu sama-sama fake mesti lepas, ngekek keluar. Ngaten nggih Mas. Baik Mas Van. Setelah jenengan pernah ngalamin setting full krodong, setting koloni, jenengan pilih yang mana Mas? Koloni gitu. Karena dengan full krodong itu jenengan untuk mengatur birainya susah Mas. Susah, ngatur birainya susah. Terus treatmentnya itu gimana ya? Nerap ini kadang kasihan sama burung mandi malam terus. Baik Mas Van. Kalau untuk yang lovebird yang sering dibuat jalan gantang itu kan pasti ada masa-masa rewelnya Mas Van. Jenengan ngalamin Mas Van masa rewelnya? Ngalamin terus. Untuk menanggulangi rewel itu jenengan ganti lagi amunisi lain atau itu dengan cara pribun Mas Van? Enggak, sebenarnya enggak ganti sih Om. Enggak ganti. Aku yang ganti itu cuma kalau paut toh. Kalau semisal ini dari paut jalan terus setiap hari juara terus sampai dewasa, nanti lepas kadang kan kendalanya itu cuma dilepas paut. Jadi lepas paut itu kalau orang bilang biasanya sayapnya lepas. Itu memang kendala. Tapi kalau saya kebanyakan kalau teman-teman itu kan justru malah taruh rumah, terus malah sendiriin, kadang malah dikerodong dan sebagainya. Pokoknya enggak dirawat lah. Kalau saya enggak, saya malah tak bawa terus di lapangan. Enggak masalah Mas. Saya gantang terus malah. Soalnya dia nek menurutku pribadi Om, kalau yang punya aku sendiri ya ini ya. Punya aku sendiri itu kebanyakan kalau dia lepas paut nanti tidak digantang malah tidak mau bunyi nanti dewasa. Dia mau bunyi tapi tidak bisa maksimal kayak pas paut. Ini harus dibawa terus meskipun dia digantang tidak bunyi, kadang mainan, kadang cuma dides, kadang turun di bawah itu tidak apa-apa, tak gantang terus. Gitu Mas. Itu paling cuma 2 minggu, nanti biasanya setelah 2 minggu tuh dia udah mulai ngekek, udah mau kerja walaupun tidak masuk, nanti kerja lagi tidak masuk, nanti nominasi, nanti stabil sendiri. Gitu Mas. Berarti kalau masa lepas paut itu kendala rewel, jenengan tetap main gantang aja Mas. Kalau ditaruh rumah aja masih malah nggak ada nanti malah kemajuan. Ngaten nih Mas. Baik Mas San, ini terima kasih. Saya kan lihat tadi kan posisi dari lovebird jenengan kan ada yang di kandang kotak dicampur jadi satu, ada yang berdua.
bahkan penempatannya kan kayak seperti ibaratnya disampahke ya Mas ya. Itu proses atau memang pripun Mas? Sebenarnya itu kalau gimana ya, kalau tak jejer gitu sebenarnya lebih simpel. Terus dia secara tidak langsung kan kadang kan tadi kan ada yang kandang satu, ada yang dua, tapi tidak tak kedong itu kan fungsinya itu walaupun dia sendiri tapi dia tidak kesepian. Oh gitu. Jadi gimana ibaratnya, kalau kadang itu kalau burung yang kesepian itu di rumah enak, terus kadang kalau apa teman-teman ada yang di kerodong tok dalam bunyi tapi di gantangan tidak bunyi ngejar itu karena kebanyakan kesepian tuh. Makanya Kesepian, ya. menanggulangi ini yaitu pokoknya tak jejer-jejer semua aja Tiap hari pokoknya gitu aja Mas Wan. cuman perbedaannya cuma satu, kalau saya yang tak sendiriin itu cuma jantan dewasa tak sendiriin sendiri semua. Berarti yang di belakang itu betina semua Mas? Betina dewasa sama paul. Oh sama paul. Ya Jadi, ada jantan tapi itu ya jantan biasa-biasa aja, ada yang gitu Mas Wan. Apa jangan-jangan ini Mas Wan karena vitamin itu Mas Wan atau karena perawatan Mas Wan? ya sebenarnya lebih ke perawatan nih. Perawatannya gitu. Kalau sekarang gini, orang baru main lovebird terus beli vitamin, kalau nggak bisa pakai, nggak bisa ngerawatnya, nggak bisa. Macam ini. Nah, tetap nggak mau. Paling ya burungnya bunyi, kadang burungnya ada perkembangan tapi orangnya nggak tahu, gitu kan juga bisa. Tapi kalau saya ya memang tak kasih terus tiap hari vitaminnya itu. Dengan proses koloni ya Mas ya. Yang penting efek kasih aja terus. Kalau saya pribadi tak kasih terus. Jagung, kangkung. Kalau misalkan mengatas apa dengan pemberian EF banyak itu mengalami ini Mas apa kegemukan itu jenengan untuk menanggulangi Mas? Sebenarnya sih tidak begitu gemuk, soalnya dia kan kalau pagian tak umbar semua. Oh iya kembali yang tadi ya Mas ya, tetap diumbar ya. Jenengan diumbarnya berapa hari sekali Mas tadi Mas? Setiap hari. Setiap hari. Itu dengan burung banyak itu Mas. Burung banyak langsung. Nanti kalau masukinnya Mas? Masuknya ya satu-satu, ambil satu-satu lagi. Oh, satu-satu. Baik Mas Wan, kalau misalkan untuk mengolah lovebird yang bekas ternakan itu pripun Mas Wan? Untuk langkah awalnya Mas Wan? Sebenarnya tidak ada langkah sih Om. Kalau saya tuh terus terang aja, kalau anaknya udah agak besar, ya anaknya umur berapa ya? 1,5 bulan gitu. Itu kan kadang memang betina netok itu kan tak ambil. Itu tak ambil, memang tak jemur toh, nanti tak masukin dalam lagi. Kalau posisi tak jemur itu dia mau bunyi biasa lah, itu langsung tak bawa ke lapangan malah. Mantan nih. Jadi dia posisi padahal itu malah loloh dia. Anaknya belum lepas loloh itu belum. Tapi dia kan punya gimana ya? Dulunya itu kan memang dia gaco. Durasinya ya lumayan lah, pokoknya lumayan. Nah saya kan jadi walaupun dia posisi itu bunyinya biasa aja, bahkan cuman pendek-pendek, tapi kan saya gini toh ada patokan, wah dulu bunyinya gini-gini, apalagi habis ngeloloh itu kan bunyinya stabil pol gitu. Enak malahan. Itu malah tak bawa, kadang tak gantang, ada yang kerja ya, ada juga yang nggak kerja ya ada. Berarti jenengan ini jiwanya jiwa penggantang Mas. Itu lebih cepat jadi Mas, karena gini, kalau kita mikirin nanti di lapangan juara atau enggak itu banyak enggak berhasil Mas. Tapi kalau kita wis yang penting seneng ketemu konco ngopi bareng, yang penting gantang, kerja enggak kerja yang penting gantang ketemu teman itu malah lebih cepat. Ngoten nih Mas Wan. Sama Mas Wan. Baik Mas Wan, terima kasih. Mas Wan, jenengan pernah punya cerita pahit tentang bermain lovebird ini Mas Wan? Ada ya. Ada nih. Jadi tahun berapa ya? 2016 ya. Ya ada orang sini, ada orang di lapangan juga ada. Aku tanya itu jawabannya ngeri Om, ada yang cuma senyum tok, gitu senyum mboten enak. Terus ada lagi tuh, padahal aku kenal sama orang ini, tak tanyain, Mas carane delok begini gelem gitu piye. Saya tanya gitu. Kae to, tai godhoko terus rebus telek itu loh Om, turun rebus itu Om. Nah, itu tak lakuin ternyata saya cuma buat mainan tok. Ternyata cuma kayak gitu Om. Terus aku tanya sana sama aja jawabannya. Yang penting jawabannya gitu tok. Tanya sana sini sama aja Om. Terus kebetulan dulu kan aku juga main ocan. Nah itu kan akan juga pakai jamu sendiri toh, ngeramu sendiri. Terus aku nyoba ngabrit kebuat lovebird ini toh. Tak upgrade terus ya itu Om. Tapi dulu itu kan
sampai bisa jadi yang sekarang Fit AMD itu kan gara-gara jengkel tuh sebenarnya. Oh iya, jengkel. Malah ada motivasi sendiri gitu. Malah aku nek sebenarnya ada orang gitu kan malah aku oke. Sampai itu apa namanya? Jadi itu wah sesuk ya nek sampai aku iso ndekno wong tak anjen kabeh pokoknya. Kalau jenengan bisa pokoknya siap dibocorin gitu maksudnya ya. Pokoknya udah gimana niat ya. Sini udah pokoknya. Baik Mas, kalau untuk vitamin jenengan itu komposisi dalamnya rempah-rempah atau ada bahan kimia? Rempah semua. 100% rempah semua. Bahkan itu aja kalau tumpah di bawah itu semut ada ngerupung. Oh aman berarti. Aman. Itu kalau ditetesin gini ada semut dia pasti semutnya banyak. Itu kan simpel udah kayak gitu kan berarti kan kalau ada kimianya sedikit pun semut nggak bakalan. Baik. Nanti saya coba Mas Fandi. Siap. Satu botol berapa Mas Fandi? 150.000. Kalau buat saya berapa Mas? Adalah nanti pokoknya gratis dulu. Baik Mas Fan, baik Mas Fan, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman penanya Mas Fan. Bukan jenengan beserta tim apa Mas? Terah Selatan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Mas Fan. Assalamualaikum.